Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Mari kita merenungi firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di sepanjang akhir pekan ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan saat ini kami pun kembali akan merenungi firman-Mu. Mari Bapa, Engkau pimpin kami, sertai dan mampukan kami untuk mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Renungan kita di akhir pekan ini, saya beri judul, Segala Sesuatu Indah pada Waktunya Tuhan. Pembacaannya terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Namun saat ini saya hanya baca di ayatnya yang ke-11, yaitu Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Segala sesuatu indah pada waktunya. Seringkali kita mengutip kalimat ayat dari kitab Pengkhotbah ini yang diyakini ditulis oleh Raja Salomo, putranya Raja Daud, yang terkenal karena kebijaksanaannya sebab ia mendapat hikmat dari Allah. Nah, kitab ini berisi nasihat tentang apa yang benar-benar berharga di dalam kehidupan ini dan tentang apa yang tidak ada gunanya. Sehingga kata kunci dari kitab Pengkhotbah ini adalah kesia-siaan. Dalam bahasa Ibrani dikatakan hevel, uap atau asap atau angin. Nah, uap atau asap itu bisa kita lihat, namun tidak bisa dipegang. Angin bisa kita rasakan, namun tidak bisa diambil atau dipegang. Nah, di pasal ini pengkhotbah mau menyadarkan kita bahwa seperti itulah kehidupan di dunia ini. Sehebat dan seperti apapun kita di dunia ini, paling hanya sampai di generasi anak dan cucu kita saja yang dapat dengan jelas mengenal kita. Dan selanjutnya kita akan lenyap di telan waktu yang terus berjalan. Siapa yang akan peduli dengan kita di beberapa ratus tahun kemudian? Tidak ada yang kekal di dunia ini. Bagaimanapun usaha kita menjalani hidup di dunia ini, pada akhirnya semua akan berlalu. Hal ini perlu kita pahami dulu untuk dapat mendalami maksud dan pesan yang hendak disampaikan kepada kita melalui kitab Pengkhotbah. Nah, segala sesuatu indah pada waktunya. Berbicara tentang waktu, saudara-saudara, waktu adalah salah satu hal yang belum bisa dihentikan atau dikembalikan oleh manusia, sehebat apapun manusia itu. Apapun yang terjadi, waktu itu akan terus berjalan tanpa memperdulikan sikap kita terhadapnya. Semua yang ada di dunia ini dan lamanya kita berada di dunia ini juga dibatasi oleh waktu. Nah, saudara-saudaraku, seperti yang dikatakan dalam ayat pertama bahwa segala sesuatu ada masanya. Sehingga selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus berpacu dengan waktu. Ketika semakin seseorang itu sadar akan pentingnya waktu, maka ia akan semakin cermat pula merencanakan hidupnya. Dengan kata lain, kesadaran seseorang terhadap waktu akan mempengaruhi tingkat produktivitas dan kesungguhannya dalam memanfaatkan waktu itu. Itulah sebabnya ada nasihat yang mengatakan, bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Dan beribadalah dengan sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Artinya, waktu itu sangat berharga. Janganlah menyia-nyiakannya.
Tetapi mari pergunakanlah waktu itu sebaik mungkin dengan seimbang, yaitu dengan bekerja dan beribadah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seringkali juga kita mendengar, bahkan sering pula kita mengucapkan kalimat indah pada waktunya Tuhan. Namun pertanyaannya, bagaimana kalimat ini dapat tergenapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena seringkali sebagai manusia kita lebih menyukai proses yang instan dan cenderung enggak sabar. Kita maunya serba cepat, padahal mungkin Tuhan berkehendak lain. Memang itulah salah satu sifat alamiah manusia, yaitu yang cenderung ingin mendapatkan semua keinginannya secara instan, tergesa-gesa dan tidak sabar. Kadang juga kita ingin semua yang kita inginkan dan kita doakan bisa terpenuhi sesegera mungkin. Padahal kita harus ingat, kita harus mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan punya waktu tertentu untuk menjawab setiap doa-doa dan kerinduan kita. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terburu-buru, saudaraku, biasanya tidak akan menghasilkan yang baik. Buah yang matang dipaksakan tidak enak, asam dan sebagainya. Demikian juga keinginan kita mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan atau belum waktunya. Nah, dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan itu menjadikan segalanya indah pada waktunya. Namun waktu Tuhan bukanlah waktu kita, tetapi waktunya itu adalah yang tepat dan sempurna bagi kita. Sebab Allah adalah pemegang waktu dan Ia yang menentukan waktu yang tepat untuk setiap peristiwa. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sudah memiliki tempatnya yang telah ditentukan oleh Allah. Untuk itu mari kita harus belajar percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapkan segalanya itu tepat pada saatnya. Bahkan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menyatakan kebaikannya bagi kita. Untuk itu saudaraku, di dalam mempercayai waktu Tuhan, kita perlu tetap selalu bertekun di dalam doa. Tidak perlu khawatir, tetapi tetaplah tenang. Tetaplah percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetaplah bertekun di dalam pengharapan, sebab Dia tidak akan pernah mengecewakan. Dan di dalam mempercayai waktunya Tuhan itu artinya kita juga harus meletakkan segala beban pikiran kita di bawah kakinya. Kita juga perlu memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita pada waktu yang tepat. Jangan pernah berjalan di dalam keraguan serta kecemasan, namun percayakanlah segalanya di dalam kendali Tuhan. Karena ketika ada dalam kendali Tuhan, semuanya pun pasti akan indah pada waktunya. Jadi saudara-saudaraku, ingatlah, dalam hidup ini tidak selamanya kita dapat menggapai keinginan kita secara instan. Sebab yang berdaulat atas kita adalah Tuhan. Hanya Yesus saja yang menentukan yang terbaik bagi kita. Dan Ia akan menggenapi janjinya selalu tepat pada waktunya. Karena itu mari mulai saat ini kita menjalani kehidupan ini dengan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena Ia adalah Tuhan yang selalu menyatakan kebaikannya kepada kita. Dan tetaplah setia di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan lamanya waktu, tetapi berfokuslah hanya kepada Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Setiap janjinya pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Untuk itu tetaplah bersukacita di dalam menantikan waktu Tuhan. Pergunakanlah waktu yang kita miliki itu dengan bijak, karena waktu itu tidak bisa diulang kembali. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, jika saat ini kita merasa Tuhan belum menjawab doa-doa kita dan merasa seakan-akan Tuhan pun belum berbuat apa-apa untuk masalah hidup kita, ingatlah satu hal. Mungkin saat ini justru Tuhan sedang melakukan hal yang besar dalam hidup kita.
tapi percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Dan bahwa Allah itu selalu merancangkan hal-hal yang terbaik bagi kita. Karena rancangannya adalah damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau mengasihi kami dan bahwa rancangan-Mu selalu yang terbaik buat kami dan segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Sebab waktu-Mu adalah yang terbaik. Karena itu Bapa, mampukanlah kami untuk tetap percaya, untuk tetap sabar dan setia menantikan waktu-Mu. Pimpinlah kami juga ya Bapa, agar kami pun mampu menjaga hari-hari kami dengan bijaksana dan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Selamat menantikan waktunya Tuhan dengan tetap setia dan sukacita. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Amin.